penting dari agama Islam adalah agama yang bertauhid. Ya, tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam arti yang dalam-dalamnya. Ya, tauhid bukan hanya yakin bahwa Tuhan itu satu, tetapi juga harus diwujudkan dalam berbagai macam keyakinan, berbagai sikap kehidupan kita sehari-hari. Tauhid itu diambil dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan satu suku kata dengan apa yang disebut kata wahid yang berarti satu, ahad yang berarti esa. Nah, dalam ajaran Islam, tauhid itu berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Sehingga karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Tuhan. Bahkan gerakan-gerakan pemurnian Islam terkenal dengan nama gerakan Muwahhidin, ya, yang memperjuangkan tauhid. Dalam perkembangan sejarah kaum muslimin, tauhid itu telah berkembang menjadi nama salah satu cabang ilmu Islam, yaitu ilmu tauhid. Ya, kalau kita di pesantren, di madrasah ada ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama yang menyangkut masalah kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut agama kita, menurut Quran, ajaran tauhid itu bukan hanya ajaran Nabi Muhammad, tetapi merupakan ajaran setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh itu mengajarkan tauhid, Nabi Hud itu mengajarkan tauhid, Nabi Saleh itu mengajarkan tauhid, Nabi Syuaib mengajarkan tauhid, Nabi Musa mengajarkan tauhid, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, dan juga mengajarkan tauhid. Juga Nabi Isa menurut Al-Quran, ajarannya itu adalah tauhid, tidak mengajarkan tentang tiga Tuhan. Urgensi dan pentingnya tauhid itu dalam Islam dapat dilihat antara lain pertama sejarah perjuangan Rasulullah SAW di masa hampir selama periode Makkah. Rasulullah SAW mengerahkan usaha dakwanya itu untuk membina tauhid umat Islam, menghilangkan kemusyrikan. Rasulullah SAW selalu menekankan tauhid dan setiap ajarannya. Sebelum seorang diberi pelajaran lain, maka tauhid ditanamkan lebih dahulu kepada mereka. Dan itulah yang harus kita ajarkan di tengah keluarga, pada putra-putri kita atau di sekolah. Landasan utama adalah tauhid. Setiap ajaran yang menyangkut ibadah makhluk umpamanya senantiasa mencerminkan jiwa tauhid itu, yaitu dilakukan secara langsung tanpa perantara. Tidak ada Islam ibadah pakai wasilah tawassul begitu langsung. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan jiwa dan sikap tauhid, yaitu perbuatan syirik, dinilai oleh Al-Quran sebagai syirik itu adalah dosa yang paling besar. Syirik itu adalah kesesatan yang paling fatal dikatakan. Syirik itu sebab diharamkannya untuk masuk surga. Dan dosa yang tidak diampuni. Ya, kecuali tentu saja kalau dia bertobat tidak diampuni kalau syirik itu terbawa mati. Nah, apa wujud manifestasi tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari? Itikad dan keyakinan tauhid itu mempunyai konsekuensi sikap tauhid, berpikir yang tauhid. Seperti umpamanya saja ketika ibadah dan doa. Ibadah kita tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan sikap-sikap yang dapat dikesankan menyembah, menghormati berlebih-lebihan. Tidak ada zat yang pantas menerima dan memenuhi doa kecuali hanya Allah. Hati-hati ketika berdoa hanya ya Allah,
Ya Rabbal Alamin, ya Allah, dan ya yang lain nama-nama Allah. Tidak boleh ditambah ya Waliullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah adalah salawat. Salawat kepada Rasulullah. Jadi bukan berdoa meminta kepada Rasulullah SAW. Dalam mencari nafkah umpamanya saja atau berekonomi, tidak ada zat yang memberi rezeki kepada kita kecuali hanya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, rezeki itu tidak akan kita dapatkan. Kemudian dikatakan lagi tentang harta itu milik mutlak. Pemilik mutlak dari seluruh yang ada ini adalah Allah. Lillahi ma, kepingin Allah semuanya itu. Tauhid di dalam melaksanakan pendidikan dan dakwah, yaitu bahwa menjadikan seseorang itu baik atau buruk itu hanyalah Allah. Para ustaz, para guru hanya menyampaikan ajaran, yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam berpolitik juga begitu, penguasa yang maha mutlak itu hanyalah Allah. Ya, tidak boleh menuhankan seseorang yang dianggap menentukan segala-galanya. Allah yang menentukan. Seorang hanya akan memperoleh sesuatu kekuasaan karena anugerah Allah. Walaupun kampanye, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan jadi pemimpin. Dan kemuliaan serta kekuasaan pun hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada manusia itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan hukum, bahwa hukum yang benar adalah hukum yang datang dari Allah. Sumber kebenaran yang mutlak itu adalah Allah. Jadi segala bentuk aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan tauhidullah. Dalam sikap hidup keseharian, tidak ada yang patut ditakuti kecuali hanya Allah. Walam yakhsha illallah. Nah itu manifestasi tauhid. Tidak ada yang patut dicintai kecuali hanya Allah. Jadi kalau kita cinta kepada siapapun, kepada apapun, kadarnya di bawah cinta kita kepada Allah. Jangan mengorbankan cinta kepada Allah hanya demi cinta kepada sesuatu. Tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan kecuali hanya Allah. Jadi kalau kita sedang sakit, kita harus juga yang maha menyembuhkan Allah. Sekian ribu obat tidak menjamin menyembuhkan, yang maha menyembuhkan Allah. Tapi kita diwajibkan ikhtiar. Tidak ada yang memberikan karunia, kemuliaan kecuali hanya Allah. Bahkan yang menentukan hidup dan mati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada ucapan sehari-hari ini, tauhid. Ucapan sehari-hari yang harus senantiasa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pekerjaan yang baik, kita ucapkan Bismillah. Ya, atas nama Allah, bisa membangun optimisme. Begitu. Ketika mengakhiri sebuah pekerjaan dengan sukses, kita menyatakan Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ketika kita berjanji, kita kawal dengan ucapan Insya Allah. Andai kata Allah menghendaki, tidak boleh kita mengatakan pasti, saya pastikan. Insya Allah.